Fokus deh. Lagi aman nggak ya? Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik, korban ternyata kekerasan paling verbal tinggi di bukan sebuah masalah apartemen di pada kota perempuan Bekasi, tidak Jawa boleh Barat. disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Guys, kalian dengar gak sih berita tadi malam tentang mahasiswa yang dilecehkan? Katanya itu kejadiannya dekat kampus kita loh. Sumpah. Iya, aku juga baca di berita, parah banget. Pelakunya langsung kabur setelah ngelakuin itu. Itu yang disebut begal payudara gak sih? Ini nih bukan pelecehan doang, ini kejahatan. Harus diberi hukuman yang berat. Guys, sebenarnya korbannya itu aku. Apa? Ya Allah, Tasya, kamu nggak apa-apa? Kamu udah lapor polisi belum? Udah, kemarin tuh udah dibantu sama warga. Tapi jujur aku masih trauma banget. Kamu udah luar biasa berani banget sih. Banyak korban yang nggak mau atau nggak berani cerita, tapi kamu udah berani, itu termasuk keren banget. Benar. Jangan pernah nyalahin diri sendiri, Tas. Yang salah itu cuma pelaku. Kamu itu udah cukup kuat buat berani dan ngomong. Kita di sini untuk dukung kamu, Tas. Kita nggak boleh diam aja. Kita harus bertindak biar hal seperti ini tidak perlu terulang lagi. Setuju sih. Menurut aku kampus harus tanggap. Harus ada ruang lingkup curhat buat mahasiswa korban pelecehan. Juga harus ada peraturan jelas tentang pelecehan. Dan kalau bisa, kampus kerjasama dengan psikolog juga. Banyak korban yang trauma tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Kalau gitu, gimana kalau kita bikin kampanye gitu kayak Safe Campus Movement? Ya kita bisa mulai dari diskusi-diskusi kayak gini, terus kita bikin komunitas anti pelecehan. Aku bisa bantu desain poster dan konten sosmednya dengan slogan hentikan pelecehan, dukung korban, laporkan pelaku. Kita juga bisa pakai media sosial buat nyebarin pesan. Satu postingan bisa ngerubah banyak pikiran. Bisa dengan bikin video edukasi mungkin tentang korban, cara nolong korban. Terus kita adain workshop gimana sih respon yang benar ke korban. Masih ada aja soalnya yang komen kayak nyalahin si korban kayak gini, kamu sih atau pasti kamu yang salah. Itu bukannya malah bikin luka si korban makin dalam ya? Makasih ya semuanya udah mau bantuin aku. Sekarang aku nggak ngerasa sendirian lagi. Kita bakal bantu kamu sampai tuntas, Tas. Kamu nggak bakal sendirian lagi. Dan hari ini kita akan buktikan kalau kampus ini bisa jadi ruang aman untuk tetap belajar tanpa rasa takut. Betul, sekecil apapun langkah kita, kalau kita lakuin bersama-sama, pasti bisa jadi awal perubahan besar. Oke, besok sore kita kumpul lagi di tempat ini, kita buat tim dan bentuk konsep kampanye, serta kita ajukan ke pihak kampus. Deal? Tentunya pelecehan di sekolah kita waspadai juga, karena di sekolah merupakan sarang pelecehan yang besar juga selain di kampus. Contohnya saat siswa bermain di kantin, kadang ada siswa cowok yang mengangkat paling siswi cewek di kantin. Maka dari itu kita harus mengedukasi dengan seminar dan acara-acara penting lainnya. Dan kita bisa terus mengedukasi lewat seminar, kolaborasi antar kampus, atau konten digital. Karena perubahan itu nggak bisa cuma sehari doang dan harus kita jadikan suatu budaya. Aku adalah salah satu dari banyaknya korban. Aku sempat takut, malu, bahkan menyalahkan diriku sendiri. Namun sekarang, aku berdiri di sini untuk mengatakan bahwa kita bisa sembuh, kita bisa lawan, dan kita bisa ubah keadaan. Pada peran keluarga, saya sebagai mahasiswa, saya yakin bahwa pencegahan pelecehan seksual dapat dilakukan dengan mengajarkan nilai kesetaraan gender sedari kecil, diskusi terbuka tentang respek, dan batas pribadi yang membuat anak perempuan lebih percaya diri. Dan sebagai mahasiswa, saya menyarankan agar mengikuti program keluarga yang mendidik agar lingkungan rumah menjadi lebih aman.
Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa pencegahan kekerasan seksual bagi para wanita ini juga harus diterapkan di dunia kerja melalui pembuatan kebijakan anti kekerasan seksual yang kuat, seperti pelatihan yang rutin dan juga fasilitas-fasilitas bagi para korban untuk melapor dengan kesempatan ini. Wanita harus dilindungi dari tindakan-tindakan dan komentar-komentar yang tidak senonoh. Dan bagi para mahasiswa seperti saya menyarankan agar ikut berkampanye agar aturan-aturan seperti ini diterapkan di dalam dunia kerja, serta dapat menciptakan dunia kerja yang aman dan setara bagi para wanita. Sebagai mahasiswa, penting memberi dukungan hukum bagi perempuan dengan menyediakan konsultasi hukum gratis dan edukasi hak melalui workshop agar korban berani melapor. Mahasiswa juga dapat berperan dalam advokasi reformasi hukum agar proses hukum lebih cepat dan adil. Dan jangan pernah salahin korban. Masalah itu kelakuan dan sistem yang diam. Saat kita diam, berarti kita juga ikut membiarkan. Kita semua punya peran. Berani bersuara, saling jaga, dan kata pelapor. Karena rasa aman adalah hak semua orang. Hari ini kita mulai bab baru, kampus yang peduli, kampus yang berani, dan melindungi. 3 dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual dalam hidup mereka. Perempuan bukanlah objek kekerasan, objek seksual, bahkan objek pandangan. Namun perempuan adalah subjek yang harus dihargai layaknya manusia. Perempuan membutuhkan proteksi, perempuan juga perlu merasa aman saat keluar rumah, terlepas dari cara berpakaian. Diam bukan berarti lemah, dan tidak melapor bukan berarti takut. Korban adalah korban. Korban berhak didengar dan dimengerti, tidak dihakimi.